Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama kakak Fali Hilmi Wibisono Putra dengan NIM 210210101099. Kakak sendiri merupakan salah satu mahasiswa program studi pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Nah, baik, pada kesempatan kali ini kakak akan membahas salah satu teorema pada mata kuliah geometri transformasi. Teorema apa? Teorema apakah yang akan kakak bahas kali ini? Nah, itu adalah teorema 7.5. Nah, teoremanya sendiri bunyinya, andaikan SA suatu setengah putaran dan G sebuah garis apabila A bukan merupakan elemen G, maka setengah putaran G atau setengah putaran garis G itu sejajar dengan G aksen. Nah, untuk pembuktiannya pertama-tama misal P merupakan elemen G dan Q elemen G. Karena P elemen G dan A bukan merupakan elemen G, maka A adalah titik tengah ruas garis P aksen dengan P aksen sama dengan setengah putaran P. Yang kedua, karena Q elemen G dan A bukan merupakan elemen G, maka A adalah titik tengah Q aksen dengan Q aksen sama dengan setengah putaran Q. Nah, di sini bisa kita lihat P, titik P merupakan elemen G karena titik P sendiri berada di garis G di sini ya. Nah, dan Q dan titik Q juga merupakan elemen G karena Q juga berada di garis G. Nah, karena P merupakan elemen G dan A bukan merupakan elemen G, maka A adalah titik tengah ruas garis P aksen dengan P aksen sama dengan setengah putaran P. Nah, di sini A berada di tengah-tengah antara perpotongan garis dari ruas garis P ke P aksen dan juga Q ke Q aksen. Oleh karena itu, A di sini bukan merupakan elemen G, tetapi A di sini adalah merupakan titik tengah dari perpotongan ruas garis P aksen dan juga Q aksen. Nah, lanjut ke pembuktian selanjutnya. Perhatikan bahwa segitiga APQ ini ya, APQ, segitiga ini dan segitiga AP aksen, Q aksen. Nah, di sini bisa kita ketahui besar sudut P aksen A Q aksen atau ini ya, sebentar saya hapus dulu. Bisa kita ketahui besar sudut P aksen A Q aksen atau yang di sebelah sini ini itu sama dengan besar sudut Q AP atau sudut yang bertolak belakangnya. Nah, kenapa sudutnya itu sama besar? Karena sudah dibuktikan di teorema yang sudah lama pernah kita bahas bahwa sudut yang bertolak belakang adalah sama besar. Nah, kemudian untuk panjang PA itu sama dengan panjang AP aksen karena A merupakan titik tengah ruas garis P aksen. Nah, ini juga sudah dibuktikan ya di teorema sebelumnya. Untuk selanjutnya, QA panjangnya sama dengan A Q aksen. Ini sama kayak yang sebelumnya karena A ini merupakan titik tengah dari ruas garis Q aksen. Nah, kalau kita lihat dari teorema kekongruenan, pada teorema kali ini berlaku SAS, sehingga segitiga APQ ini kongruen dengan segitiga AP aksen Q aksen. Nah, karena segitiga APQ itu kongruen dengan segitiga A,
ruas garis PQ itu sama dengan ruas garis P aksen I aksen. Nah, setelah itu karena ruas garis PQ itu sama dengan ruas garis P aksen I aksen, maka bisa kita simpulkan bahwa garis G ini garis G yang di atas ya, G itu sejajar dengan garis G aksen. Ini yang di bawah garis G aksen ya teman-teman. Ini G aksen. Nah, untuk pembuktian yang lainnya kita bisa menggunakan salah satu aplikasi yang namanya GeoGebra. Seperti yang setelah ini. Oke, baik, sekarang kita akan mencoba membuktikan teorema 7.5 langsung menggunakan GeoGebra. Nah, untuk langkah awal kita buat kita tarik garis yang melalui dua titik, yaitu titik A dan juga titik B. Nah, kita ambil bebas saja ya untuk ukurannya ya. Untuk titik A nya kita ambil titik A ini di sini saja. Ini angkanya bagus di sini. Di 6,6. Titik B nya kita ambil di 16,6. Nah, setelah itu kita ganti warnanya terlebih dahulu ya, biar kita bisa mempermudah untuk membedakan. Warnanya kita ganti warna menjadi warna merah. Oke, baik. Nah, setelah kita membuat sebuah garis yang melalui titik A dan juga titik B, untuk langkah selanjutnya yaitu kita buat garis lagi yang melalui dua titik, yaitu titik A aksen dan juga B aksen. Nah, sama seperti tadi, untuk titik A aksennya kita ambil di sini saja, di 14 juga di untuk yang titik D kita ambil dulu. Setelah itu kita juga ganti warna juga yang di sini. Ini kita ganti warna. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah kita tarik garis dari titik A menuju titik A aksen. Nah, setelah kita beri nama garis tersebut dengan garis. Kita beri nama garis tersebut dengan nama garis segmen garis A aksen. Oke. Nah, sebelumnya kita ganti warna dulu ya. Ininya kita setting juga ganti warna biru. Nah, bagus. Nah, untuk selanjutnya kita buat juga ruas garis yang melalui titik B dan juga titik E, yang melalui titik B. Dari titik B ke titik B aksen, kita juga ganti warna garisnya juga menjadi warna merah supaya sama dengan setelah itu kita dari titik A aksen itu merupakan titik setengah putaran dari titik A. Nah, gimana cara kita membuat sebuah titik setengah putaran? Kita tinggal pencet di sini ya. Terus kita ambil ke semicircle, kita tinggal tarik, kita tinggal pencet di titik A. Setelah itu kita tarik sampai bertemu di titik A aksen. Nah, cocok. Nah, jangan lupa kita ganti warna ya supaya biar lebih gampang membedakan. Nah, setelah itu sama kita buat sebuah garis tengah lingkaran dari titik B ke B aksen, sehingga B aksen itu sama dengan setengah putaran dari B. Sama juga caranya seperti tadi, B ke B aksen. Sip. Jangan lupa kita
agak. Nah, setelah itu kan kita sudah tahu nih A dan juga A aksen itu merupakan sebuah ruas garis, dan aksen sendiri itu merupakan titik setengah lingkaran dari titik A. Begitu pula juga dengan titik B. B aksen merupakan sebuah ruas garis, dan B aksen merupakan titik setengah lingkaran dari titik B. Nah, setelah itu tidak lupa kita gambarkan satu titik tengah di sini yang bisa kita beri nama sebagai titik C ya. Sebagai titik C, jangan lupa kita beri warnanya warna hijau aja, belum warna hijau. Oke. Setelah itu kita buat titik C sehingga kita bisa membuktikan bahwa titik C merupakan titik tengah dari ruas garis A ke A aksen, dengan A aksen merupakan setengah putaran dari titik A, dan juga titik C merupakan titik tengah dari ruas garis B aksen, dengan B aksen itu merupakan setengah putaran dari titik B. Nah, mungkin seperti itu pembuktian secara GeoGebra-nya. Mohon maaf. Baik, mungkin seperti itu ya sedikit pembuktian GeoGebra dari untuk teorema 7.5 dari saya. Kalau misalnya ada salah kata dalam penyampaian dan juga kurang lancarnya dalam penyampaian materi atau kurang paham, mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.